Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan anugerah nikmat terbesar kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada paduka alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan fillah semuanya, sengaja memang saya membuat video ini, insya Allah akan berkelanjutan berkaitan dengan maraknya atau banyaknya informasi yang sangat meresahkan, sangat meresahkan, bahkan menyesatkan umat Islam. Jadi ada beberapa website, ada beberapa media yang dimuat oleh oknum-oknum tertentu di luar Islam. Kalau kita lihat itu menunjukkan dari kalangan misionaris, kalangan kekristenan. Mereka membuat sebuah informasi yang memenggal-menggal ayat Al-Quran, memotong-motong ayat Al-Quran, lalu dia masukkan ke dalam websitenya, lalu dia sebarkan, dan tujuannya adalah untuk melegalkan konsep ketuhanannya, yaitu menuhankan Nabi Isa AS. Tidak tanggung-tanggung mereka membuat websitenya itu lebih ke Islam-Islaman, karena mengatasnamakan istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Tujuannya apa? Tujuannya tentu memang akan menyesatkan umat Islam, karena memang mereka di luar Islam ini, terutama kalangan Yahudi dan Nasrani, memang tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menyesatkan umat Islam, sehingga kita mengikuti milah mereka sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho, begitu juga orang Nasrani, sehingga kita ini mengikuti milah mereka, agama mereka. Nah, jadi dibuktikan dengan berbagai macam cara membuatnya sebuah informasi yang tidak sesuai dengan kaidah keislaman. Mereka memenggal ayat-ayat Al-Quran, namun tujuannya adalah untuk menyesatkan umat Islam, dan tentu targetnya adalah orang-orang Islam yang awam, orang-orang yang jauh dari pelajaran agama Islam, agar orang itu tersesatkan atau dengan tujuan tanda kutip memurtadkan umat Islam. Nah, oleh karena itu kita hadir di sini, Bismillah, kita niatkan tujuannya untuk menyebarkan kepada halayak, menyampaikan bahwa ini adalah informasi yang sesat, ini informasi adalah yang pendangkalan akidah, yang tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dan umat Islam harus tahu, jangan sampai kita mengambil sebuah referensi dari website tersebut. Jadi memang ada beberapa website, juga ada aplikasi, ada artikel dan sebagainya, itu yang dimuat terindikasi dari kalangan non-muslim, dari kalangan Nasrani, dari kalangan misionaris, dengan tujuan mereka adalah menarget umat Islam agar keluar dari keislamannya sehingga mengikuti milah mereka, begitu ya. Nah, akan kita buktikan nanti beberapa websitenya, informasinya berikut juga nanti kita bedah, ya. Apa boleh buat, karena mereka sudah berani memenggal-menggal Al-Quran, maka kita jawab, kita bedah, pertama kita luruskan kesalahan yang mereka buat dengan memenggal-menggal Al-Quran, mengikuti selera mereka sendiri. Habis itu bisa kita mirroring atau kita komparasi dengan data mereka. Padahal sebenarnya sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran, mereka itu adalah kalangan orang-orang yang tersesat dalam beragama. Mereka salah, baik itu dalam bertuhan, dalam beragama dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kita buktikan. Ikuti video ini terus. Ini saya tunjukkan beberapa website informasi yang mereka tujuannya adalah menarget umat Islam agar umat Islam itu dimurtadkan, atau umat Islam itu murtad, keluar dari agamanya dan mengikuti milah mereka. Jadi jangan skip videonya, tolong diperhatikan. Nanti akan kita kupas satu-satu isi materinya, dan kita kita bahas, kita komparasi dengan kitab mereka sekalian, gitu. Jadi inilah website-website yang mereka buat. Silahkan disimak. Ya, ikhwan fillah semuanya, inilah yang tadi saya janjikan, yang saya ucapkan, sudah saya persiapkan, dan ini mohon jadi informasi yang sangat penting, terkhusus untuk umat Islam semua dimanapun berada, karena ini website begitu sangat meresahkan umat Islam dan sangat mengganggu, karena seenaknya mengambil ayat suci Al-Quran, seenaknya memelintir ayat suci Al-Quran untuk melegalkan ketuhanan
yang mereka konsepkan di dalam agamanya itu menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini kelicikan yang mereka lakukan ya, membuat website. Saya akan informasikan ada beberapa di sini. Saya sudah persiapkan minimal 3 saya kabarkan, dan ini sangat bahaya sekali. Saya informasikan dulu garis besarnya. Nanti di video berikutnya akan kita kupas satu persatu ya, satu persatu konten dari website tersebut ya. Bagaimana mereka berusaha untuk memelintir ayat Al-Quran, memelintir hadis atau keterangan-keterangan literatur yang ada dalam Islam. Lalu endingnya adalah dikembalikan kepada kitab mereka, dikembalikan kepada isi ayat kitab mereka, intinya untuk melegalkan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Ya baik, yang pertama ini yang saya sudah tampilkan di layar, yaitu dia menggunakan website yang bernama Isa dan Islam ini ya. Sebentar, nih Isa dan Islam. Ini terkesan Islami sekali ya. Dia menggunakan Nabi Isa alaihissalam dan menggunakan istilah Islam. Di sini ada salibnya. Nah, ini artikel-artikelnya sangat aktif. Bahkan terakhir posting dia tanggal 23 Desember sebelum mereka Natalan. Nanti kita akan kupas bahas satu persatu. Oke, yang pertama isadanislam.org ya, nama websitenya di sini jelas. Nah, di sini namanya. Berikutnya ada lagi namanya Isa dan Al-Quran. Jadi ikhwan fillah semuanya hati-hati dengan artikel yang ada di dalam dengan konten website ini ya. Isi-isi yang ada di dalamnya mohon hati-hati, karena ini benar-benar meresahkan umat Islam dan sangat mengganggu keimanan umat Islam karena banyak melintir ayat Al-Quran dan melegalkan menuhankan Nabi Isa. Pokoknya ini sangat berbahaya untuk kita. Jangan sampai ada di antara keluarga kita atau saudara kita yang terjebak terhadap narasi mereka ini, sehingga mereka menyebabkan saudara kita keluar dari Islam atau murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, ini kedua. Ketiga ada lagi, bahkan ada nanti ada versi aplikasi. Nah, ini namanya Kitab Suci Mobi, website ini. Kitab Suci Mobi ya, kitabsuci.mobi. Nah, ini. Di sini mereka jelaskan, bahkan di sini mereka menggunakan istilah-istilah Islam ya. Di sini menggunakan istilah. Nah, ini ada di Play Store ya. Ada di Play Store. Contoh kita kalau klik, nah ini. Mereka ini menggunakan istilah-istilah Islam di sini ya. Menggunakan istilah-istilah Islam. Isinya istilah-istilah Islam, sehingga di sini pun banyak dikomplain oleh umat-umat Islam. Contoh di sini bahwa terlalu banyak istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran seharusnya diterjemahkan sesuai original teks, yaitu dari bahasa Yunani, nama Rama, Al-Ghazi, dan seterusnya ini. Banyak sekali istilah-istilah Al-Quran yang dikerjakan misionaris. Coba kalau buat aplikasi yang benar nih, akan berakibat isu syarat, tolong dirubah, jangan aneh-aneh kawoten, nah gitu. Jadi banyak sekali dikomplain. Di sini banyak rating bintang 1 yang banyak ya, berimbang dengan bintang 5 dari pihak OTN-nya. Karena memang saya berapa kali menyuarakan ini, karena memang ini sangat terstruktur mereka itu membuatnya ya, sangat rapi. Nah, di sini kalau kita buka, ini kita kasih garis besarnya dulu ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Ada versi artikelnya ini. Lihat artikelnya nih. Yang kasih judul nih. Ya, contoh tentang kisah teladan para nabi, Allah yang esa, hakikat puasa, air yang dapat mendekatkan berkah, mutiara-mutiara doa berkah, keluarga sakinah, maaf yang hakiki, sibgoh Allah. Nah, di sini jelaskan nih, gambar-gambarnya maaf yang hakiki, gambarnya ke-Islam-Islaman. Ini bukan punya muslim ini. Makanya ini sangat bahaya ini mereka lakukan seperti ini. Ya, sangat bahaya. Ini sangat menyesatkan umat Islam. Nah, baik ikhwan fillah semuanya, ini saya kasih dulu gambaran besarnya. Ini yang wajib kita waspadai, wajib kita pantau saudara-saudara kita ketika mengakses informasi. Jangan sampai mereka terperangkap dalam jebakan yang dibuat oleh para misionaris OTN ini atau Kristen ini ya. Jangan sampai, karena ini sangat berbahaya, bisa mengganggu akidah kita dan menyebabkan kemurtadan. Karena apa? Karena mereka memelintir ayat-ayat Al-Quran dan mereka melegalkan menuhankan Nabi Isa, sehingga pelintiran ayat Al-Quran itu endingnya di dalam kitab mereka ya. Bahkan nanti endingnya itu kitab mereka itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus sendiri di dalam Bible-nya gitu. Nah, nanti kita akan mirroring, kita komparasi, kita bahas, buktikan kebenaran Al-Quran dan buktikan bahwa mereka menafsir, memelintir, memenggal ayat Al-Quran seenak jidat mereka gitu ya. Kita nanti buktikan, kita kupas satu persatu di sini. Dan ini juga menjadi bahan acuan nanti kita dalam menghadapi para misionaris gitu kan, ketika mereka seenaknya berusaha memelintir ayat Al-Quran. Begitu ikhwan fillah semuanya ya. Tunggu di video berikutnya.
akan kita kupas satu persatu, kita bahas cara penyesatan mereka dan kita counter balik begitu. Ya, terima kasih Iwan Pila semuanya yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.